Dalam sebuah dunia di mana kepercayaan dan harapan dipertaruhkan, seorang oknum pemuka agama yang dihormati mengkhianati kepercayaan dengan menjanjikan pendidikan gratis kepada santriwati muda hanya untuk memuaskan joninya. Terbongkarnya kasus ini tidak hanya mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap figur agama, tetapi juga mengungkap lapisan gelap manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kisah pilu ini mengingatkan kita akan kewaspadaan yang sangat dibutuhkan dalam memilih tempat pendidikan dan perlunya perlindungan ekstra terhadap anak-anak dari penyalahgunaan kepercayaan. Lantas bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan Anda seorang bernama Heri Wirawan, yang biasa dipanggil dengan nama Heri, adalah warga asli Garut yang lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1985. Heri merupakan putra dari keluarga petani. Informasi tentang latar belakang Heri tidak begitu banyak, namun yang jelas, dia berasal dari keturunan kiai atau tokoh agama. Sejak kecil, ia bercita-cita untuk memiliki yayasan sendiri. Saat SMA, ia bersekolah di sekolah negeri di daerah Garut. Namun, pada tahun 2005, setelah lulus, ia pindah ke Lembang untuk mengejar cita-citanya. Heri memilih melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam daerah Cimahi. Setelah lulus kuliah, Heri bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah dasar di Kota Bandung. Pada tahun 2010, Heri membeli rumah di kawasan Dago, Bandung. Ia menikah pada tahun 2012 dan dikaruniai 2 anak. Selama tinggal di Dago, Heri aktif mengikuti kegiatan keagamaan di sekitar rumahnya. Ia pernah memberikan ceramah dan khotbah salat Jumat di masjid setempat. Warga menilai Heri sebagai orang yang saleh dan taat beragama, memberikan kesan bahwa ia adalah orang baik-baik. Awal mula kisah ini saat terbentuknya sebuah yayasan terjadi pada tahun 2016. Heri mendapatkan kepercayaan dari seorang donatur untuk mendirikan yayasan sendiri. Ia mengelola salah satu rumah untuk dijadikan panti asuhan yayasan di daerah Antapani, Bandung, dengan nama Manarul Huda Antapani. Di sana, Heri menjabat sebagai pimpinan pesantren. Pada awal berdirinya, yayasan tersebut belum memiliki santri. Oleh karena itu, Heri mempromosikan yayasannya kepada kerabatnya dan menawarkan sekolah gratis tanpa biaya. Karena adanya hubungan keluarga, saudara-saudara Heri mempercayainya dan memasukkan anak-anak mereka sebagai santriwati di yayasan tersebut. Mereka yakin pada Heri karena ia pernah pergi ke Makkah dan dikenal sebagai tokoh agama serta ustaz. Selain itu, yayasan yang didirikan Heri berada di kawasan Bandung, yang dianggap sebagai wilayah yang menjanjikan untuk menuntut ilmu. Selama beroperasi, selain menjabat sebagai pimpinan pesantren, Heri juga merangkap sebagai pengajar. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2017, Heri kembali mendirikan Pondok Pesantren Tahfidz Madani di Sukanegara, Antapani Kidul. Selain itu, Heri juga mendapatkan bantuan dari para donatur sehingga berhasil mendirikan sekolah Madani Boarding School di Cibiru pada tahun 2019. Ini merupakan sebuah prestasi karena Heri berhasil meraih mimpinya dan mendirikan beberapa yayasan. Namun, di balik niat baiknya, ternyata ada rencana mencenangkan yang dilakukannya. Pada saat itu, murid-muridnya masih sedikit, hanya belasan orang. Namun, keinginannya sulit dikendalikan. Heri terpesona oleh santriwatinya dan mencoba membujuk mereka dengan mencuci otak mereka melalui pesan-pesan yang dibungkus dengan dalil agama. Seolah-olah semua tindakannya diperbolehkan oleh ajaran agama. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak ada niat untuk menyudutkan agama tertentu, karena setiap agama mungkin memiliki ajaran yang sesat. Kembali ke cerita, karena niat buruknya dibungkus dengan dalil agama, para korban tidak berdaya karena pikiran mereka sudah terpengaruh. Mereka tidak bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana yang salah. Hal ini tidak hanya dilakukan terhadap santriwati, tetapi juga istrinya, yang juga menjadi korban ajaran Heri. Mereka sudah dicuci otak dan terpengaruh oleh pikirannya.
Para santriwati selalu diiming-imingi janji palsu seperti biaya pesantren gratis, menjadi polisi wanita, hingga kuliah gratis. Janji-janji manis ini membuat para santriwati mudah tergoda. Tindakannya tidak terungkap hingga akhirnya terbongkar oleh salah satu santriwati berinisial Bunga, nama samaran. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, Bunga pulang ke rumah dan orang tuanya menyadari ada yang berbeda dengan dirinya. Ternyata, Bunga sudah telat haid beberapa bulan dan sering muntah-muntah. Setelah diperiksa ke dokter, diketahui bahwa Bunga sedang hamil. Tentu saja, orang tua Bunga sangat syok bahkan marah dan melaporkan kejadian ini kepada kepala desa. Setelah itu, mereka bersama kepala desa langsung melaporkan kejadian ini ke Polda Jabar. Selain itu, orang tua Bunga juga melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A di Garut pada pertengahan 2021. Heri pun ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polda Jabar, Bandung. Dia sempat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda persidangan secara tertutup. Namun, kasus ini mendadak viral di media sosial pada tanggal 8 Desember tahun 2021 hingga akhirnya menjadi sorotan publik. Di saat persidangan, Heri mengakui perbuatannya kepada ketua hakim bahwa dia mengakui melancarkan aksinya mulai anak-anak itu sejak tahun 2016. Hingga 2021 Heri sudah mengencrit 13 santriwati yang usianya antara 14 hingga 20 tahun. Dan diketahui ada 9 santri yang sudah melahirkan. Selain itu, Heri mengakui bahwa izin kepemilikan lahan yang diterimanya dari para donatur tidak digunakan untuk membangun pesantren dan kegiatan sosial yang baik, melainkan disalahgunakan sebagai tempat untuk melampiaskan joninya saja. Niat baik para donatur untuk kegiatan amal malah disalahgunakan oleh Heri. Lebih parah lagi, Heri juga memanfaatkan bantuan sosial dan program Indonesia Pintar dari Kementerian Agama hanya untuk kepentingan pribadinya, sehingga bantuan pemerintah ini menjadi tidak tepat sasaran. Proses persidangan memakan waktu karena harus mendengarkan keterangan dari beberapa saksi dan 13 korban. Hingga pada tanggal 11 Januari tahun 2022, Jaksa Penuntut Umum meminta hakim di Pengadilan Negeri Bandung untuk memvonis Heri dengan hukuman mati. Namun, Heri mengajukan banding atas putusan tersebut, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada para santri dan keluarganya. Pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Majelis Hakim memutuskan Heri dikenakan pasal berlapis dan harus menjalani hukuman seumur hidup. Namun, jaksa keberatan dan mengajukan banding karena dianggap hukuman itu tidak setimpal dengan banyaknya korban dan dampak psikologis yang dialami. Pada akhirnya, pada tanggal 4 April tahun 2022, keputusan lebih lanjut diambil. Vonis hukuman untuk Heri diperberat, di mana hakim menjatuhkan hukuman mati. Selain itu, Heri diwajibkan membayar restitusi kepada 13 korbannya dengan jumlah yang bervariasi. Totalnya mencapai 320 juta rupiah. Hakim juga meminta agar biaya restitusi tersebut sementara ditanggung oleh pemerintah sampai kondisi mental sang ibu korban siap untuk mengasuhnya lagi. Ini benar-benar mengejutkan. Bagaimana seorang pemuka agama bisa bertindak seperti iblis sambil menyamar sebagai malaikat hanya untuk kesenangan pribadi? Bagi orang tua yang memiliki putri, penting untuk lebih berhati-hati saat memasukkan anak ke pesantren, karena ada risiko yang dapat membahayakan masa depan mereka. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya kewaspadaan dan pendidikan yang baik dalam memilih tempat belajar, terutama untuk anak perempuan. Kasus Heri menunjukkan bahwa niat baik bisa disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab, bahkan dalam lingkungan yang seharusnya aman. Lantas, apa yang menjadi motivasi Heri untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama yang dia anut? Silahkan komentar kalian di bawah. Serta jangan lupa like dan subscribe